Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, apa kabarnya nih? Semoga rekan-rekan semua selalu berada di keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rizni Ananda Amalia. Di video kali ini kita akan membahas soal HOTS untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Nah, soal-soal HOTS ini merupakan materi dari geometri ruang dan juga soal yang sudah saya buat dalam soal C5 atau evaluasi dan juga jawabannya. Nah, soal-soal ini sudah tercantum pada artikel yang telah saya buat juga. Jadi di sini merupakan video pembahasannya ya, teman-teman semua. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam perkenalan terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, tadi hanya perkenalan secara singkat ya. Di sini perkenalkan, nama saya Rizni Ananda dengan NPM 2215118 dari KRS 2020D. Lalu di sini ada juga dosen saya, yaitu Bapak Dedi Nur Jamil Dr. Andes MPD selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran matematika. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk A. Titik K pada perpanjangan DA sehingga KA sama dengan sepertiga KD. Nah, jarak titik K ke bidang BDHF adalah, di sini ada sedikit pembahasannya ya teman-teman, bahwasannya pembahasannya jika digambarkan kedudukan titik K dan bidang BFHD pada kubus ABCD dan EFGH seperti gambar berikut ini. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya digambarkan kedudukan dari titik K pada bidang BFHD pada kubus ABCDEFGH seperti gambar berikut ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini ada segitiga yang digambarkan kedudukan titik K pada bidang BFHD. Nah, jika titik K ke bidang BFHD pada gambar di atas merupakan tinggi segitiga BDK dan sebut saja K aksen dari segitiga BDK diketahui DK sama dengan 3/2 A dan BD sama dengan A akar 2 dan AB sama dengan A dengan menggunakan konsep dari luas segitiga, maka dapat dituliskan bahwasannya 1/2 dikali BD dikali K aksen sama dengan setengah dikali AB dikali DK. Nah, karena tadi kita mengetahui ya bahwasannya BD itu A akar 2, jadi kita substitusikan BD-nya itu A akar 2 dikali K aksen sama dengan A dikali 3/2 akar 2. Nah, ini 3/2 akar 2-nya itu dari mana sih teman-teman? Dari nilai DK ya, jadi kita substitusikan juga nilai DK-nya. Nah, setengahnya ini kemana sih? Setengahnya ini kita coret ya, karena di kedua ruas itu ada setengah. Atau kita bagi setengah. Nah, jadi dikali setengah, mohon maaf. Jadi, K aksen sama dengan 3A/2 akar 2. Jadi, K aksen sama dengan 3A akar 2/4 dan K aksen sama dengan 3/4 A akar 2. Jadi jarak titik K ke bidang BDFH adalah 3/4 A akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui bahwasannya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jika titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah AB dan AD, titik R adalah titik potong EG dan HF, dan S adalah titik potong AC dan PQ, maka hitunglah jarak titik S ke R. Nah, di sini ada sedikit pembahasannya, jadi kita harus memerhatikan gambar berikut. Kita buat dulu gambarnya ya, teman-teman semua. Nah, di sini sudah tercantum sebuah gambar. Diketahui AB-nya itu 8 cm, lalu AP-nya itu setengah AB, lalu AK-nya itu setengah AD. Maka perhatikan segitiga DOA dan segitiga ASQ. Dari konsep kesebangunan diperoleh bahwasannya sudut OAD sama dengan sudut SAQ atau kita kenal dengan sudut berimpit. Lalu sudut DOA sama dengan sudut QSA. Di sini kita kenal dengan sudut sahadap.
Lalu sudut ODA sama dengan sudut SQA. Nah, ini kita kenal dengan sudut sehadap. Jadi, titik Q di tengah-tengah rusuk AD dan titik P di tengah-tengah rusuk AB, maka sama dengan AQ per AD sama dengan AS per AO sama dengan SQ per OD. Karena sudut-sudut yang bersesuaian dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dari segitiga DOA dan segitiga ASQ, maka dikatakan segitiga DOA sebangun dengan segitiga ASQ. Oke, kita langsung masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Sehingga kita dapat memperoleh bahwasannya AQ per AD sama dengan AQ per AO ya teman-teman. Jadi panjang AQ-nya itu tadi diketahui 4 dan panjang AD-nya itu sama dengan 8. Kita substitusikan sama dengan AQ itu sama saja seperti AS ya, dan AO itu 4 akar 2, jadi kita substitusikan semua, jadi 4 per 8 sama dengan AS per 4 akar 2. Jadi kita kali silang ya teman-teman, AS sama dengan 4 dikali 4 akar 2 dibagi 8. Nah, 4 dikali 4 itu 16 dan akar 2 tetap akar 2, jadi 16 akar 2 per 8. Maka AS-nya itu 2 akar 2. Dari mana sih 2 akar 2? Dari 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 hasilnya 2 dan akar 2 tetap jadi akar 2. Maka panjang AS adalah 2 akar 2. Lalu panjang OS itu selisih dari AO dan AS. Jadi AO min AS sama dengan 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kita substitusikan ya. Jadi 4 akar 2 min 2 akar 2 itu sama dengan 2 akar 2. Maka panjang OS-nya itu 2 akar 2. Nah, maka jarak titik S dan R pada panjang garis SR yaitu akar OR pangkat 2 ditambah OS pangkat 2. Nah, SR-nya ini, OR-nya itu kan tadi diketahui bahwasannya OR itu 8 dan OS itu 2 akar 2. Kita substitusikan saja. 8 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 dipangkatkan, jadi kita operasikan. 8 pangkat 2 itu 64 dan 2 pangkat 2 itu 2 akar 2 dipangkatkan itu jadi 8. Maka 64 ditambah 8 itu akar 72 dan SR-nya itu 6 akar 2. Nah, 6 akar 2 dari mana sih teman-teman? Dari perkalian yang hasilnya 72. Berapa kali berapa yang hasilnya 72, lalu kita akarkan 6-nya itu jadi 6 akar 2. Jadi jarak titik S ke titik R adalah 6 akar 2 cm. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu ada suatu kamar mempunyai ruangan yang berukuran 5 meter dikali 3 meter dikali 4 meter. Nah, di tengah pertemuan ada dua dinding yang dipasang lampu. Hitunglah jarak terjauh antara lampu dan pojok ruangan. Nah, kita di sini ilustrasikan ruangan tersebut pada gambar yang sudah tertera ya, teman-teman. Nah, dari gambar yang didapat, dilihat titik pojok ke lampu yang memiliki jarak yang sama adalah DT sama dengan HT, AT sama dengan ET, BT sama dengan FT, dan CT sama dengan GT. Untuk menghitung panjang DT, perhatikan segitiga DCT. Nah, DT itu sama dengan DC pangkat 2 ditambah CT pangkat 2 ya teman-teman. Tadi diketahui DC-nya itu 5 dan CT-nya itu 2. Kita substitusikan saja, jadi 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Hasilnya 25 ditambah 4 yaitu akar 29. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang AT dengan memperhatikan segitiga ABC dan segitiga ACT. Dari segitiga ABC, hitunglah panjang AC. Nah, AC-nya itu sama menggunakan rumus Pythagoras tadi. AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB-nya itu 5 dan BC-nya itu 3. Jadi 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. Hasilnya akar 34. Dari segitiga ACT, hitunglah panjang AT. Nah, AT-nya ini kita menggunakan rumus Pythagoras kembali, yaitu AC pangkat 2 ditambah CT pangkat 2. Nah, AC-nya itu kan tadi akar 34 ya teman-teman. Lalu CT-nya itu 2.
jadi 2 pangkat 2. Nah, akar dipangkatkan menjadi hilang akarnya, jadi 34 ditambah 4 yaitu 38. Lalu kita lanjut lagi untuk menghitung BT menggunakan segitiga BCT. Nah, tadi masukin saja, substitusikan BC dan CT-nya, 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 yaitu akar 13. Lalu untuk memperhitungkan di atas, diperoleh jarak titik pojok lampu adalah DT sama dengan HT sama dengan 2 akar 29, lalu AT sama dengan ET sama dengan akar 38, BT sama dengan FT sama dengan akar 13, dan CT sama dengan GT sama dengan 2. Maka terlihat bahwasannya jarak terjauh adalah AT sama dengan ET sama dengan akar 38 cm. Nah, terima kasih banyak buat rekan-rekan semua yang sudah melihat video ini sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pembahasannya. Jikalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah!